Yang ada di kacamata medis ini adalah dimana dipasang di lensanya. Di lensa ini ada 3 teknologi. Di gagang frame-nya ada 5 teknologi. Saya paparkan satu persatu. Dimana kita punya resiko mata itu rata-rata kalau zaman era saya kecil jarang sekali anak kecil menggunakan kacamata, betul? Tapi zaman sekarang banyak atau banyak? Banyak. Karena apa? Efek dari gadget, ya. Jadi semua kita tidak bisa menghindar dari kenyataan juga karena terpaparnya sinar blue light. Apa itu blue light? Paparan cahaya yang berasal dari sinar HP, laptop, komputer, TV, lampu LED. Itu sangat-sangat bahaya. Karena apa? Paparan sinar biru ini menembus ke retina mata yang ada di belakang bola mata. Nah, retina mata itu titik sudut pandang sehingga akan terpengaruh setelah terpapar selalu. Di sini Bapak Ibu saksikan ya. Paparan sinar biru itu ini replika mata, tes Blu-ray-nya ya. Di sini 1 detik saja. Mata kita itu tanpa kita sadari apabila terpapar sinar biru adalah kosong. Saya numpang tanya Bapak Ibu, kalau mirsani HP cukup 1 detik saja? Tidak ya. Pasti lama-lama, apalagi kalau penting ya. Kalau 1 jam maka makin kosong, makin kosong, makin kosong. Disinilah ya pemicu mata kita semakin banyak masalahnya. Sehingga survei WHO mengatakan dalam setiap 5 detik 1 penduduk dunia mengalami kebutaan. Di sini kami akan edukasikan bagaimana cara menekan tingkat kebutaan sesuai visi misi perusahaan MGI ya. Jadi Bapak Ibu, kelebihan kacamata medis ini adalah memiliki anti sinar biru. Saksikan tembus atau enggak? Tidak. Karena apa? Di sini ada anti sinar biru atau anti blue light. Berjam-jam pun kalau anak-anak kita pakaikan ini yang sering mainan HP, itu kita tenang hatinya karena itu masa depan saya ya. Bapak Ibu sepakat kalau sehat adalah aset kehidupan? Nah ya, mata adalah jendela dunia. Ya, jadi pentingnya organ tubuh kita adalah mata. Di mana mata bisa normal, wajar, bisa membuka, maka kita bisa gerak segalanya ya. Sehat itu utama, harta kita yang sejati ya. Yang kedua, kelebihan di lensa ini ada yang namanya anti UV. UV adalah paparan sinar matahari di mana pukul 10 sampai pukul 3. Bahayanya sinar UV itu berdampak menjadi katarak. Bapak Ibu, di Indonesia ini tidak bangga karena apa? Di dalam dunia, Indonesia menduduki ranking kedua tingkat katarak tertinggi di dunia. Efeknya karena apa? Karena sinar ultraviolet. Dan di Indonesia juga yang ranking satunya adalah Jawa Timur ya. Kita di Indonesia ini semua punya potensi penyakit katarak. Walaupun Bapak Ibu pernah mirsani di tepi-tepi jalan ada banner yang mengatakan operasi katarak gratis, betul? Ya, tapi glukoma ada nggak di tepi-tepi jalan? Operasi glukoma gratis tidak ada karena glukoma sampai saat ini tidak bisa disembuhkan. Hanya dengan tetes mata untuk menekan sakitnya, tapi itu bukan solusi kesembuhan. Karena sampai akhir hayat pun tetap akan ada rasa sakit dan buta, ya. Karena glukoma itu tiba-tiba, Bapak Ibu, ya. Prosesnya sepertinya lama tapi kita tidak tahu ya. Jadi ultraviolet itu menembus ke kornea mata. Nah kornea mata itu dengan paparan sinar ultraviolet maka akan menimbulkan lapis selaput, sehingga itulah yang akan menebal dan mengakibatkan katarak. Manusia semua di usia 50 tahun kita punya potensi untuk katarak. Jangankan 50 tahun, di zaman era digital saat menikah, ya, anak-anak SD pun banyak sekali yang sudah kena katarak, betul? Banyak yang dioperasi di Sarjito, karena saya pernah berobat khusus mata di Sarjito sama Yap, ya. Dan Bapak Ibu, di sini ada anti UV-nya. Ini kalau ada sinar matahari bisa dibuktikan ya. Begitu ditutup dengan lensa kacamata medis tidak tembus sinar ultravioletnya, tapi kornea mata yang tidak ditutupin dengan lensa kacamata medis itu gosok.
Nah, makanya kalau kaum petani punya potensi katarak tinggi, betul? Ya, karena Indonesia ini punya 2 musim, yaitu tropis panas ya, lapisan ozonnya tipis, kita hidup di garis khatulistiwa ya, dan kalau kaum petani tidak bisa menghindari karena setiap di ladang itu masih kategori teriknya matahari, betul? Ya, bayangkan itu mata organ tubuh yang sangat lemah. Kulit saja kalau terpapar sinar matahari lama-lama gosong dan keriput, selnya banyak yang mati, betul? Ya, sehingga ini terlindungi dengan kacamata medis ini di lensa kita tidak punya potensi katarak. Yang katarak gimana? Nanti ya, yang bekerja ada di gagang frame-nya ya. Yang ketiga adanya anti radiasi yang di lensa. Radiasi adalah gelombang elektromagnetik dari benda-benda elektro. Contohnya panjenengan megang HP, begitu nempel di tubuh panjenengan, itu sel-sel tubuh panjenengan itu menjadi lemah, sehingga ya imunitas kekebalan tubuh panjenengan juga turun ya. Nah, di sini Bapak Ibu pernah mirsani berita medsos di TV bahwa yang anak-anak yang kecanduan game, ada nggak yang kena gangguan jiwa? Ada, itu karena efek radiasi Bapak Ibu. Dimana anak-anak belum usia 12 tahun, makula mata itu belum sempurna. Jadi rentan sekali kalau kena sengatan paparan sinar biru maupun radiasi. Radiasi itu menyerangnya sel karena dia getaran ya. Langsung terserang, yang paling peka adalah saraf otak. Jadi bahayanya anak-anak apabila kecanduan game itu takutnya terkena gangguan jiwa ya. Kalau terlalu fokus ya. Nah, itu kelebihan 3 di lensa kacamata nanospek. Nah, selanjutnya yang dipasang di gagang frame-nya ini penuh dengan teknologi. Ada 5 teknologi. Kenapa boleh dibilang kacamata obat? Karena dia 90% bisa membantu proses kesembuhan, menurunkan masalah minus plus dan lain sebagainya di mata kita. Jadi bukan fungsinya hanya di mata, tapi di tubuh kita pun akan ada manfaatnya. Ya, di sini gagang frame ditanam bukan dilapisi. Jadi kacamata ini ya sudah memiliki uji klinis karena apa? WHO pun sudah menggunakan. Dan di sini gagang frame-nya lentur sekali, tidak takut patah. Karena apa? Di sini terbuat dari plastik ulkem perangkat pesawat. Ya, ringan sekali. Ada nggak yang pakai kacamata tiba-tiba pusing berat? Ada ya? Karena tidak seimbang, betul? Karena plastiknya juga mempengaruhi, karena tidak ada teknologi, hanya plastik biasa. Nah, itu sangat bahaya buat radang otak kita ya, sehingga kalau pakai benda yang berteknologi itu pasti signifikan hasilnya di tubuh kita ya. Di sini ada 5 teknologi. Teknologi yang pertama adalah batu germanium. Boleh tanya, Bapak Ibu pernah ditawarin kalung yang ada batu germanium supaya sel kankernya tidak berkembang, betul? Banyak sekali, baik gelang, kalung dan lain sebagainya ya. Itu masing-masing ya, satu produk ya. Ini ditanam Bapak Ibu di gagang frame-nya. Jadi batu germanium adalah batu karal dasar laut yang sifatnya benda aktif. Bila mana kita pakai, meningkatkan kekebalan tubuh dan menekan melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah ya sepertinya kayak debu, kuman, bakteri, terus ada juga asap rokok, polusi. Bayangkan Indonesia ini tingkat polusi tertinggi di dunia urutan ketiga. Karena kendaraan sampai bosan makainya tetap boleh dipakai ya. Kalau di luar negeri kan hanya 5 tahun ditarik kembali. Jadi lingkungan juga utama. Selagi kita bernapas Bapak Ibu, radikal bebas itu selalu masuk ke tubuh kita. Itulah yang mengakibatkan kita punya redok menjadi tua dengan cepat. Ya, jadi batu germanium sifatnya apabila kita ya menggunakan kacamata yang sudah ada batu germanium di sini, batu germanium itu melawan radikal bebas. Karena kalau radikal bebas kita napas masuk ke tubuh kita, kerjanya memutuskan sel dalam DNA kita. Dengan berkurangnya sel tubuh kita, maka imunitas kekebalan tubuh kita lemah. Disitulah akan terjadi namanya aktif oksigen. Aktif oksigen itu ya bekerjanya apa? Menjadi peradangan sehingga sel kanker berkembang. Yakin dan nggak yakin bahwa manusia itu punya benih kanker, Bapak Ibu? Ya.
berkembang atau tidaknya adalah dari gaya hidup tubuh kita sendiri, ya. Kita makan apa, polanya apa, lingkungan kita seperti apa, ya. Di sini memicu semuanya. Jadi ini batu germanium artinya akan menekan sel kanker kita berkembang, ya. Yang kedua, adanya ion negatif. Ion negatif adalah partikel atom yang bagus untuk tubuh kita. Boleh dibilang ion negatif adalah vitamin udara. Bila mana Bapak Ibu punya saudara punya penyakit asma atau alergi, biasanya mereka terapi di tepi pantai, betul? Untuk mendapatkan ion negatif, karena pada dasarnya ion negatif itu ada di tepi pantai, banyak ya, ada di air terjun, ada di puncak. Tapi dengan menggunakan kacamata ini, ya, ion negatif itu kerjanya mensuplai oksigen ke otak, memberikan vitamin ke dalam darah. Apabila oksigen terpenuhi, maka kita tidak ada potensi menjadi stroke. Apabila darah kita selalu banyak nutrisinya, maka penyakit-penyakit tidak ada, ya, karena sumber penyakit dari darah kita, ya. Itulah manfaat dari ion negatif, ya. Yang ketiga, adanya nanosilver. Nanosilver adalah agen antibakteri, di mana Bapak Ibu di sekitar kita ini yakin nggak yakin ada yang namanya kuman, bakteri, virus, jamur, betul? Apalagi di era pandemi, satu langkah lebih baik apabila panjenengan menggunakan kacamata medis yang memiliki nanosilver. Karena ya dalam setiap 1 menitnya akan membasmi seluruh kuman, 90% kuman terbunuh. Radius 3 meter dari saya pun insya Allah aman, ya. Jadi buatlah sekitar Anda juga sehat seperti Anda. Sepakat? Ya. Yang keempat adanya far infrared. Far infrared adalah sinar matahari pagi. Apabila panjenengan tidak sehat, biasanya berjemur pagi hari, betul? Untuk mengeluarkan toksin, betul? Ya, untuk mendapatkan vitamin D, betul? Untuk mengencerkan darah. Nah, kalau panjenengan punya baby, biasanya dijemur juga supaya tidak kuning, betul? Ya, jadi apabila siang malam mendung panas, malam tidak ada fir, kita menggunakan kacamata fir di tubuh kita selalu. Itu kerjanya mengencerkan darah tubuh kita. Apabila darah tubuh kita encer, maka kerja jantung pun jauh lebih ringan, ya. Oke, yang kelima adanya batu turmalin. Batu turmalin adalah benda aktif yang akan mendetoksifikasi toksin dalam tubuh kita. Ya, ada beberapa yang sudah menggunakan kacamata medis. Pertama menggunakan, ada yang merasa jadi pusing. Ya, itulah sirkulasi darah sedang diencerkan. Ada yang merasa kayak ada yang jalan-jalan di samping sini. Ya, itu tersuplai oksigennya ke dalam otak. Gemet-gemet ya. Ya. Terus ada juga yang mual-mual. Ada, itu lambung Anda bersifat asam. Ada juga yang badannya jadi keringatan. Itu adalah pembasmian kuman dalam sel darah putih melalui kelenjar kulit. Jadi lengkap sekali. Kadar kandungan di kacamata ini one for all in one. Jadi rumah sakit di depan mata kita Bapak Ibu, ya. Dengan cara apa? Teknologi. Panjenengan nggak konsumsi obat-obatan. Bapak Ibu tahu obat-obatan itu adalah kimia, betul? Itu racun juga. Karena apa? Untuk menembel sakit panjenengan, tapi tidak meregenerasi sel, ya. Tapi kalau dijaga dengan teknologi, selalu tersuplai oksigen, darah kita encer, sehingga kita punya kesehatan yang alami, ya. Oke, saya sedikit sharing karena knowledge product sudah saya paparkan, panjenengan putuskan. Panjenengan tidak mau menunggu sampai glukoma baru memiliki kacamata, betul? Ya, nanti sesi 2 ada strategi bagaimana panjenengan bisa menggunakan kacamata ini dengan gratis juga.